Selamat malam Bu Anita dan teman-teman. Saya Theodosia Ivana Permatasari dengan nomor induk mahasiswa 221214111. Saya akan menyampaikan materi tentang bullying di dunia pendidikan. Yang pertama adalah pengertian bullying. Apa itu bullying? Bullying di dunia pendidikan merujuk pada perilaku negatif berulang yang dilakukan oleh satu atau lebih individu terhadap siswa lain. Ini dapat berupa pelecehan verbal, fisik, atau psikologis, serta melibatkan penindasan, intimidasi, atau pengucilan. Bullying dapat terjadi di berbagai konteks pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan dapat memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan dan emosional dan akademis korban. Salah satu bullying di dunia pendidikan ialah kasus mencuat di Indonesia yang terjadi pada tahun 2019 di SMP Negeri 49 Jakarta, di mana kasus ini melibatkan siswa yang menjadi korban pelecehan fisik dan verbal secara berulang oleh sejumlah siswa lainnya di sekolahnya. Korban mengalami pemukulan, tendangan, dan pelecehan verbal yang merendahkan. Tindakan ini terjadi secara rutin dan menyebabkan trauma pada korban. Selanjutnya, pelaku merekam aksi kekerasan tersebut dengan ponsel mereka, dan video tersebut kemudian disebarluaskan di media sosial. Hal ini meningkatkan dampak negatif terhadap korban, karena menjadi bahan olok-olok di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Sayangnya, dalam kasus ini dilaporkan bahwa pihak sekolah kurang responsif terhadap keluhan korban dan keluarganya. Kurangnya tindakan preventif dan penanganan yang tepat dari pihak sekolah membuat situasi semakin meruncing. Parahnya lagi, korban mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk kecemasan, depresi, dan ketidaknyamanan untuk berkonsentrasi dalam kegiatan akademisnya. Pada akhirnya, kasus ini mencuat di media, dan pihak berwajib turut campur tangan. Polisi dan dinas pendidikan setempat melakukan investigasi, dan beberapa pelaku serta orang tua pelaku diambil tindakan hukum. Selanjutnya, apa saja dampak bullying di dunia pendidikan terhadap kecemasan sekolah, perubahan motivasi, dan perubahan minat belajar? Yang pertama, terdapat 3 dampak yang terkait dengan kecemasan sekolah. Yang pertama ialah fisik dan psikologis, di mana korban bullying akan sering mendapat kecemasan sosial yang dapat bersifat fisik, mual dan sakit perut, maupun psikologis, ketakutan dan stres. Mereka mungkin merasa tidak aman dan terancam saat berada di lingkungan sekolah. Yang kedua ialah gangguan konsentrasi, di mana kecemasan dapat mengganggu konsentrasi dan fokus belajar korban. Hal ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademis karena sulit bagi korban untuk menyelami materi pelajaran. Yang ketiga ialah ketidaknyamanan sosial, di mana kecemasan sekolah dapat menciptakan ketidaknyamanan sosial yang berpotensi membatasi partisipasi korban dan aktivitas sosial baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, terdapat 3 dampak yang terkait dengan perubahan motivasi. Yang pertama ialah motivasi. Perubahan motivasi, di mana bullying dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar karena korban mungkin kehilangan minat dan keyakinan diri mereka sendiri. Rasa rendah diri yang muncul akibat bullying dapat menghambat dorongan untuk mencapai prestasi. Yang kedua ialah kurangnya rasa semangat, di mana korban bullying mungkin mengalami kehilangan semangat untuk hadir di sekolah atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mereka mungkin merasa bahwa lingkungan sekolah tidak lagi menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan. Yang ketiga ialah hubungan dengan prestasi akademis, di mana motivasi yang rendah dapat secara langsung mempengaruhi pencapaian akademis. Sebuah siklus negatif dapat terbentuk di mana bullying mengurangi motivasi dan penurunan motivasi meningkatkan resiko rendahnya pencapaian. Dan yang terakhir, terdapat 3 dampak yang terkait dengan perubahan minat belajar. Di mana yang pertama ialah alienasi terhadap pendidikan.
di mana bullying dapat menyebabkan alienasi terhadap pendidikan. Korban mungkin kehilangan minat pada materi pelajaran dan kegiatan pembelajaran karena mereka lebih fokus pada pengalaman negatif yang mereka alami. Yang kedua ialah perubahan pilihan karir, di mana pengalaman bullying dapat mempengaruhi pilihan karir korban di masa depan. Mereka mungkin cenderung menghindari bidang atau profesi yang terkait dengan kenangan buruk di sekolah. Dan yang terakhir ialah pengaruh lingkungan belajar, di mana lingkungan yang tidak aman dan tidak dapat mendukung akibat bullying dapat merubah persepsi korban terhadap belajar. Mereka mungkin mengaitkan belajar dengan pengalaman negatif dan enggan untuk terlibat. Yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi bullying di dunia pendidikan. Mengatasi bullying di dunia pendidikan melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah mengatasi bullying. Yang pertama adalah kebijakan bullying. Pengembangan kebijakan sekolah. Itu di mana sekolah memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Kebijakan ini harus mencakup definisi bullying, yaitu sanksi bagi pelaku dan langkah-langkah pencegahannya. Selanjutnya, sosialisasi kebijakan. Kebijakan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komunitas sekolah, termasuk siswa, pendidik, dan orang tua. Peningkatan kesadaran akan kewajiban kebijakan ini dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi bullying. Selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, pelatihan untuk pendidik. Pendidik perlu dilatih untuk mengidentifikasi tanda-tanda bullying, menangani situasi tersebut, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang kedua, pendidikan untuk siswa, di mana program pendidikan anti-bullying dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Siswa perlu diberikan pemahaman tentang dampak negatif bullying dan cara mendukung teman sebaya. Selanjutnya, dukungan psikologis dan emosional. Yang pertama adalah dukungan untuk korban. Korban bullying memerlukan dukungan emosional. Sekolah dapat menyediakan konseling atau program pendukung yang membantu korban mengatasi dampak psikologis dari pengalaman tersebut. Yang kedua, pendidikan orang tua. Melibatkan orang tua dalam memahami dan menangani bullying juga penting. Workshop atau pertemuan orang tua dapat menyediakan sumber daya dan dukungan tambahan. Dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh komunitas pendidikan, dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan bebas dari bullying. Sekian dari saya. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih.